Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B Eduka. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Beberapa soal juga merupakan FR dari teman-teman yang sebelumnya telah mengikuti tes yang jadwalnya lebih dahulu. Sebelum kita membahas soal-soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal nomor 1, sebuah negara memiliki beberapa kelompok masyarakat dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda-beda. Meskipun demikian, semua kelompok tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi diri sebagai bagian dari bangsa yang sama dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai beragam bentuk nasionalisme yang dapat muncul dalam situasi seperti ini? A. Nasionalisme hanya muncul dalam masyarakat yang homogen dan memiliki latar belakang budaya yang sama. Nah, terus kalau latar belakang budayanya berbeda, apakah lantas tidak memiliki rasa nasionalisme? Oke, tentunya opsi yang A ini tidak tepat. Berarti langsung kita eliminasi. B. Nasionalisme dapat muncul dalam beragam bentuk dan memiliki implikasi yang berbeda-beda pada masing-masing kelompok masyarakat. Ya, benar ya. Jadi rasa nasionalisme itu meskipun berada di tengah keberagaman, tentunya harus tetap terbentuk ya kan. Yang mana nanti implikasinya itu ya tentunya akan berbeda-beda pada masing-masing kelompok masyarakat. Karena kan setiap kelompok masyarakat itu memiliki ciri khasnya masing-masing atau memiliki ya adatnya masing-masing. Lalu yang yang B ini kita keep dulu ya. Lalu yang C, nasionalisme hanya dapat muncul jika semua kelompok masyarakat sepakat untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan mengadopsi nilai-nilai yang sama. Tentu tidak ya, karena memang latar belakangnya saja berbeda. Kita eliminasi. Lalu yang D, nasionalisme hanya dapat muncul jika kelompok masyarakat yang berbeda-beda sepakat untuk mengadopsi budaya yang sama dan meninggalkan identitas mereka masing-masing. No, tentu ini nggak bisa ya, karena justru itulah yang menjadi ciri khasnya bangsa Indonesia, karena memang kita ini kaya akan budaya, kita ini memiliki identitas yang berbeda-beda ya, sehingga itu yang harus kita pertahankan, bukan malah disamakan. Kita langsung coret opsi yang D. Yang E, nasionalisme dapat muncul dalam beragam bentuk dan memiliki implikasi yang sama pada semua kelompok masyarakat. Kalau implikasinya tentu beda ya kan, karena memang ya tadi latar belakangnya saja berbeda, tentu implikasinya pun juga akan berbeda, bukannya sama. Maka jawaban yang paling tepat antara opsi A sampai opsi E itu adalah opsi yang B. Oke, kalau kita perhatikan kalimat pada opsi B sama opsi E ini kan sama ya, yang berbeda hanya ini yang aku garis bawahi saja. Jadi memang teman-teman ini harus jeli, teman-teman harus teliti untuk memilih antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lainnya, karena kadang kan banyak sekali pengecohnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seperti wajarnya manusia, Muhammad Hatta juga memiliki impian yang berkaitan dengan materi. Salah satunya, dia begitu mengidamkan sepatu Bali. Pada tahun 1950-an, Bali adalah merek sepatu bermutu tinggi. Harganya tentu saja tidaklah murah. Potongan iklan yang memuat alamat penjual sepatu itu menjadi saksi bisu keinginan sang wakil presiden. Demi sepatu itu, Bung Hatta berusaha menabung. Namun uang tabungannya tidak pernah mencukupi karena selalu terambil untuk membantu kerabat dan handai taulan yang datang meminta pertolongan. Nilai integritas yang terkandung dalam sosok Muhammad Hatta adalah tadi kan di sini digambarkan bahwa Muhammad Hatta ini kan memiliki keinginan yaitu membeli sepatu Bali. Bahkan ketika ada diskon pun uangnya itu tidak pernah cukup untuk membeli. Kenapa? Ya karena memang uang tabungannya itu digunakan untuk menolong orang lain atau menolong kerabat serta handai tolan yang datang meminta pertolongan kepada beliau. Jadi sikap integritas yang ditunjukkan oleh sosok Muhammad Hatta ini apa? A. Berlaku sederhana dengan cara menabung untuk membeli sepatu mahal. Ini bukan menjadi poin pentingnya ya. Ya memang benar beliau ini menabung untuk membeli sepatu yang mahal. Tapi kan pada akhirnya uangnya itu selalu terpakai karena digunakan untuk menolong orang lain. Jadi bukan poin ini yang dimaksudkan dalam soal. Lalu yang opsi B, menunjukkan kepedulian dengan menggunakan tabungan untuk menolong kerabat. Oke, jadi beliau ini mengesampingkan keinginannya demi bisa menolong orang lain. Kita keep dulu opsi yang B. Yang C mencerminkan kejujuran bahwa beliau punya tabungan untuk menolong kerabat.
jujur, ini kurang nyambung ya kalau sama jujur. Lalu yang D, berlaku adil pada semua kerabat dalam memberikan pertolongan. Enggak, ini poinnya juga bukan membahas mengenai perilaku adil dan tidak adil ya. Lalu yang D, bekerja keras untuk membeli sepatu yang diinginkan dengan cara menabung. Nah, ini kan baru sepotong isi paragrafnya saja, tapi belum sampai akhir. Padahal kan meskipun beliau telah bekerja keras menabung untuk membeli sepatu, pada akhirnya kan uangnya ini selalu terpakai untuk menolong orang lain. Maka jawaban yang paling sesuai dengan isi paragraf atau isi soalnya itu adalah opsi yang B, di mana beliau ini menunjukkan kepedulian. Nah, kepedulian ini kan merupakan salah satu nilai yang ada di dalam 9 poin nilai integritas kemarin ya kan. Nah, namun karena memang beliau ini memiliki rasa kepedulian, maka uangnya itu tidak digunakan terlebih dahulu untuk membeli sepatu, melainkan digunakan untuk menolong orang lain. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Gimana teman-teman, sudah mulai pusing atau belum untuk membahas dan untuk mengerjakan soal-soal yang 3 soal utama ini terutama ya. Oke, kita simak kembali soal nomor 3. Tantangan yang dihadapi generasi muda tidaklah mudah. Mereka harus mampu menjaga keragaman agama dalam masyarakat Indonesia. Kesalahan dalam menjaga keragaman agama dapat berakibat fatal bagi keutuhan bangsa. Berdasarkan wacana tersebut, tindakan nyata yang harus dilakukan generasi muda supaya bangsa Indonesia tetap utuh adalah A. Meningkatkan rasa cinta kepada nusa dan bangsa. Poinnya yang ada di dalam soal ini kan adalah menjaga keutuhan di tengah keragaman agama, ya kan? Maka kalau hanya meningkatkan rasa cinta kepada nusa dan bangsa ini belum cukup mewakili maksud soalnya. Lalu yang B, menjaga keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, tadi kan yang ditanyakan mengenai agama, bukan mengenai budaya. Lalu yang C, memperkuat semangat nasionalisme dan patriotisme, ini juga belum relate sama konteks soalnya. Lalu yang D, menjaga ketenangan saat umat agama lain melaksanakan ibadah. Oke, boleh ya, karena dengan menjaga ketenangan saat umat agama lain beribadah, itu nanti bisa memicu terjadinya kerukunan, atau bisa menciptakan adanya kerukunan. Kita keep yang opsi D. Lalu yang opsi E, memperkaya diri dengan pengetahuan tentang agama yang ada di Indonesia. Kalau kita hanya memperkaya diri saja dengan pengetahuan agama, apalagi hanya pengetahuan agamanya ya, belum ke implikasinya, tentu itu tidak cukup untuk menjaga keutuhan keberagaman agama di Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat antara opsi A sampai E itu adalah menjaga ketenangan saat umat agama lain melaksanakan ibadah. Oke. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Salah satu cara merekatkan budaya yang tidak bertentangan dengan nasionalisme adalah A. Membentuk ikatan kedaerahan. Sini ada kata kedaerahan. Berarti kalau mereka beda daerah, mereka tidak mau membentuk ikatan gitu maksudnya. Oke, iya benar ya, memang kalau mereka berbeda daerah, maka mereka tidak akan mau membentuk ikatan, atau intinya ya mereka susah untuk bersatu ketika mereka berasal dari daerah yang berbeda. Maka tentunya kata kedaerahan ini sudah menunjukkan kalau jawaban ini bukanlah jawaban yang tepat. Lalu opsi B, membentuk komunitas budaya. Oke, membentuk komunitas budaya itu artinya ya ini terbebas dari latar belakang budaya yang berbeda ya. Jadi meskipun budayanya beda-beda ya, karena memang kita itu tetap satu Indonesia, maka ya membentuk komunitas yang sama. Lalu yang C, menjalin pertemanan sedaerah, ini juga tidak boleh. Berarti kalau beda daerah nggak mau berteman gitu ya. Lalu yang D, menyelenggarakan acara pawai kesenian daerah. Kalau hanya acara pawai saja itu belum tentu bisa merekatkan budaya yang beragam, budaya yang ada di Indonesia. Kalau hanya sekedar pawai saja. Lalu yang E, menjaga budaya dengan sebaik-baiknya. Gimana cara menjaga budayanya? Kalau bukan budaya daerahnya nggak mau menjaga gitu. Oke, maka jawaban yang paling tepat antara opsi A sampai E itu adalah opsi yang B, yakni membentuk komunitas budaya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 5. Dalam buku Mengenang Bung Hatta, mantan sekretaris pribadi Bung Hatta yakni I. Wangsawijaya menulis, semasa Bung Hatta wakil presiden sering pada akhir bulan ada sisa anggaran rutin biaya rumah tangga sisa anggaran rutin biaya rumah tangga wakil presiden dan sisa uang itu dikembalikan ke kas negara.
Sejalan dengan prinsip hemat dan jujur, Bung Hatta tidak Rp1 pun uang negara dihamburkan untuk pengeluaran di luar kedinasan atau untuk keuntungan pribadi dan keluarga. Dari cerita tentang Bung Hatta di atas, sikap yang tercermin pada Bung Hatta adalah Oke, jadi Bung Hatta ini memang menunjukkan orang yang jujur ya, di mana beliau ini tidak pernah menggunakan atau tidak pernah menyalahgunakan uang negara meskipun hanya Rp1 di luar kegiatan kedinasan atau hanya untuk kepentingan pribadi beliau dan keluarga. Maka sikap yang tercermin pada Bung Hatta ini apa? A. Menghargai uang negara. No ya, bukan ini poin yang dimaksud. Yang B. Menunjukkan seseorang yang profesional. Profesional dalam hal apa? Karena ini kan tidak menceritakan mengenai bagaimana kinerjanya beliau. Tapi ini menunjukkan bagaimana kejujuran beliau dalam mempergunakan uang negara atau uang kas negara. Lalu yang C. Menunjukkan sikap yang berintegritas. Oke, beliau ini menunjukkan sikap yang berintegritas, yakni nilai kejujuran. Lalu yang ED menunjukkan sikap bela negara, kurang relate. Kalau ini menunjukkan kalau ini dikatakan sebagai nilai sikap bela negara, ya memang mungkin iya bisa masuk ke poin bela negara, tapi bukan poin itu yang menjadi poin utamanya. Lalu yang E menunjukkan sikap sederhana. Yang di sini tadi kan ditanyakan adalah lebih ke sikap yang ditonjolkan, yakni sikap jujur. Jadi kalau hanya membicarakan sikap sederhana, ya memang iya beliau dan keluarga itu menunjukkan kesederhanaan, tidak pernah menghambur-hamburkan uang. Tapi kan di sini lebih ke poin nilai jujurnya, ya kan? Karena Rp1 pun tidak pernah dimanfaatkan beliau dan keluarga untuk kepentingan pribadi. Maka yang paling cocok untuk menjawab soal nomor terakhir ini adalah menunjukkan sosok yang berintegritas, di mana salah satu nilai yang terkandung di dalam nilai integritas itu adalah nilai kejujuran. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah opsi yang C. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya mengerjakan soal-soal tes CPNS maupun tes P3K. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.